Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Rabu 21 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi, kawasan Kota Tua Jakarta mencatat tren positif dengan total kunjungan mencapai lebih dari 2,4 juta orang sepanjang tahun 2025. Angka ini meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya berkat aktivitas beragam kegiatan seni budaya serta penataan kawasan yang lebih tertib. Pengelola berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas layanan guna mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang ramah wisatawan. Kemudian informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk mewaspadai lonjakan kasus DBD. Wilayah Jakarta Barat dan Utara diprediksi menjadi daerah paling terdampak. Meski demikian, Pramono memastikan seluruh fasilitas kesehatan Pemprov DKI siap memberikan layanan terbaik. Selain DBD, Pemprov DKI juga terus memantau potensi kasus superflu yang hingga kini dipastikan belum ditemukan di Jakarta. Selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tengah mempersiapkan perayaan besar untuk menyambut Imlek tahun 2026 mendatang. Rano berencana menggelar sayembara konsep Imlek dan akan ditampilkan di sekitaran Bundaran HI. Terinspirasi dari Jakarta Light Festival, event ini diharapkan menjadi simbol kerukunan umat beragama sekaligus mempererat persatuan warga di Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pintu masuk stasiun MRT Harmoni fase 2A di kawasan Duta Merlin, Jakarta Pusat. Proyek ini menjadi titik krusial karena terletak di jantung pusat bisnis dan pemerintahan Jakarta. Dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD, stasiun ini akan menjadi pusat mobilitas baru yang terintegrasi pada tahun 2029 mendatang. Pembangunan pintu masuk stasiun Harmoni ini merupakan bagian dari proyek MRT Jalur Utara Selatan yang menghubungkan Bundaran HI hingga Kota Tua sepanjang 5,8 km. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Harmoni adalah kawasan strategis yang dikelilingi kantor pemerintahan penting seperti Istana Kepresidenan hingga kantor staf Presiden. Stasiun sendiri ini akan memiliki panjang 252 meter hingga 7 pintu masuk, di mana 3 diantaranya akan terkoneksi langsung dengan halte Transjakarta. Dan saya meyakini, kalau di tahun 2029 TOD Harmoni ini sudah jadi, maka ini akan menjadi TOD yang sangat strategis. Saya sungguh berharap bahwa tempat ini menjadi tempat TOD yang berkembang luar biasa. Menjadi pusat bisnis dan sekaligus menjadi tempat mobilisasi orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintah. Secara bertahap, rute Bundaran HI hingga Monas ditargetkan beroperasi pada 2027. Sedangkan rute Harmoni hingga Kota Tua diproyeksikan rampung pada 2029. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengejar target penggunaan transportasi umum sebesar 30% guna menekan angka kemacetan di ibu kota. Untuk itu, Pemprov DKI akan membuka rute-rute baru Trans Jabodetabek termasuk jalur favorit dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Blok M.
Konektivitas layanan Transjakarta saat ini tercatat sudah mencapai 92%. Namun Gubernur DKI Jakarta Pramono mengungkapkan tingkat pemanfaatannya masih berada di angka 23,4%. Ekspansi rute dirancang untuk menyasar titik-titik dengan mobilitas tinggi, khususnya para pekerja komuter. Pramono telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mematangkan rencana pembukaan rute Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Jalur bandara ke pusat kuliner Blok M diprediksi akan menjadi salah satu rute paling diminati masyarakat karena mampu memotong waktu tempuh dan biaya perjalanan secara signifikan. Yang kedua mengenai Trans Jabodetabek. Memang kami akan membuka rute-rute baru. Yang pertama yang dari laporan Bapak Kepala Dinas Perhubungan adalah dari Blok M ke bandara karena ini kebutuhannya sekarang ini tinggi sekali. Makanya tadi saya bisik-bisik kepada Pak Dirjen Perkereta Apian untuk disampaikan Bapak Menteri Perhubungan secara resmi supaya ini bisa kita atasi. Nah, saya inginnya kalau masyarakat kita sudah menggunakan katakanlah 30% secara terus-menerus, secara signifikan itu pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Selain rute bandara ke Blok M, Pemprov DKI juga membidik jalur dari Cawang menuju kawasan industri Jababeka. Langkah ini diambil karena tingginya kebutuhan transportasi bagi ribuan pekerja yang tinggal di Jakarta namun bekerja di kawasan penyangga. Diharapkan dengan semakin luasnya jangkauan transportasi umum yang terkoneksi, masyarakat akan semakin tertarik untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau CKTRP DKI Jakarta terus mengembangkan aplikasi Jakarta 1. Saat ini Jakarta 1 Mobile telah menghadirkan fitur Sekitarku yang memudahkan Anda menemukan berbagai fasilitas dan layanan publik di sekitar lokasi Anda. Cukup pilih kategori yang diinginkan, lokasi akan langsung muncul di peta lengkap panduan rute tercepat menuju tujuan. Jadi tunggu apa lagi? Segera manfaatkan fitur Sekitarku untuk aktivitas yang lebih praktis hanya di aplikasi Jakarta 1. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 22 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.